Oke, selamat sore teman-teman. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, Mas Kristo, ya, salah satu foundernya Sadasa. Ya, tolong teman-teman perhatikan dan siapkan pertanyaan yang bagus. Terus tolong kupas tuntas, ya, mumpung dia memang core-nya di data science ya. Teman-teman salah satu proyek yang ditunjukkan udah cukup banyak dikenal di Jawa ya. Harapan kami dengan kita bawa ke sini Mas Kristo bisa menginsight teman-teman yang ada di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur. Ya, semoga bisa berkolaborasi dan bisa kembangkan dunia data science yang saat ini mau nggak mau ya, kalau teman-teman lihat lowongan pekerjaan itu data science udah mulai naik terus ini, ya naik. Nah itu peluang, potensinya sangat tinggi. Kenapa? Mau nggak mau teman-teman setiap hari berapa detik, jam itu data lewat, tapi nggak diolah, nggak diperhatikan. Nah, itu yang dimanfaatkan, dioptimalkan sama Google, sama Facebook, ya, sama Instagram. Nah, itu diolah di situ. Nah, harapan kami hari ini kita belajar sama Mas Kristo. Tak panjang-panjang, waktu kami serahkan Mas Kristo. Ya, teman-teman silakan nanti perhatikan. Ya, pertanyaan terbaik akan dapat top up dari Mbak Maharani sama Mbak Sofi. Monggo, Mas Kristo, waktu dipersilakan. Terima kasih Sampai banyak. jam 10 malam kita ini ya. Siap. Kalau di Silakan. balik Bapak langsung makan kepiting ini Kak jam 10 malam. Iya, langsung. Oke. Terima kasih banyak Mas Taris Setiabudi. Terima kasih banyak atas kesempatannya teman-teman dari Indigo Space Balikpapan ya. Saya boleh sharing ilmu terkait dengan dunia data science. Nanti ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Saya mohon izin untuk share screen materi dulu. Di sini juga ada teman kita yang lagi memang bahas ini data science Mas Kristo. Oh, oke. Ah, Di- ada Oke, Mas oke, Iqbal, boleh. ada Mbak Elo, abang matematika situ. Boleh. Nanti kita akan diskusi bareng ya. Jadi Iya. materi-materi yang akan saya sampaikan sini mungkin saya lebih banyak bercerita tentang pengalaman pribadi saya melakukan proyek-proyek data science di berbagai institusi, baik institusi pemerintahan ataupun institusi privat, maupun juga nanti ada beberapa institusi akademik juga seperti itu. Nah, di awal ini saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Chrysostomus Nova Rahmanto, biasa dipanggil Christos. Saya menempuh pendidikan di S1 Ilmu Komputer Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, tempat kelahiran saya. Kemudian saat mengenyam pendidikan formal, saya juga memegang beberapa sertifikasi profesional, sertifikasi kompetensi data science dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi, sertifikasi kompetensi pengembangan perangkat lunak dari BNSP juga, dan terakhir sebagai asesor di Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi saya memiliki hak juga untuk melakukan proses assessment terhadap kompetensi, utama kompetensi data science ya, sebagaimana karir profesional saya seperti itu. Nah, kemudian ceritanya kenapa saya sangat tertarik dan memiliki interest di bidang big data ini sebenarnya dimulai sejak saat kuliah saya dulu di tahun 2013 sampai 2017 ya. Saya kuliah di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di UGM, dan saat itu saya tergabung di sebuah working research di Laboratorium Sistem Komputer Jaringan, dan kemudian saya dulu diserahi sebagai data engineer di laboratorium tersebut. Dan sebagai hasil akhirnya saya membuat skripsi seputar pembuatan framework untuk pengolahan data besar untuk data preservation process, dan tugas akhir saya ini dipublikasikan di di Proceeding International Conference on Science and Technology, ada di IEEE. Jadi kalau teman-teman mengetik nama saya di Google Scholar ini pasti ada publikasi saya ini seperti itu. Dan kemudian sampai sekarang ini saya memiliki afiliasi profesional seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Taris Setiabudi tadi. Ada yang pertama ya sebagai head dan co-founder dari Sadasa Academy, dan kemudian juga saya aktif di asosiasi digital kreatif, salah satu asosiasi yang cukup besar di Yogyakarta yang mengumpulkan para startup dan pelaku industri digital kreatif di Indonesia gitu. Nah, kemudian di tahun 2020 yang lalu sampai sekarang saya menjadi tenaga ahli data scientist di pemerintah daerah DIY,
Kalau teman-teman mengikuti isu COVID-19 kan setiap pemerintah daerah di masing-masing provinsi itu memiliki situs coronanya ya. Nah, kalau nanti saya akan menjelaskan juga bagaimana peran seorang data scientist untuk memberikan pengalaman lebih lanjut ya kepada pemerintah daerah untuk memvisualisasikan data yang ada utamanya tentang data COVID-19 seperti itu. Kemudian beberapa kali saya juga menjadi Big Data Analytics Trainer mewakili Sadasa Academy di beberapa KLD juga, kementerian lembaga ataupun pemerintah daerah, ada di Bappenas, ada di BMKG, terakhir juga di BSSN, dan kemarin waktu cleansing data bantuan sosial bersama teman-teman di Provinsi DIY juga ya, dengan menggandeng KPK, saya menjadi tenaga ahli strategi nasional pencegahan korupsi. Kalau teman-teman masih ingat ada berita-berita tentang kebocoran data ataupun salah pemberian bantuan sosial, nah, kemarin kita diminta oleh teman-teman KPK melakukan cleansing data tersebut. Jadi penerapan data scientist yang ingin saya sampaikan di meeting kita hari ini itu cukup berbeda. Biasanya kalau teman-teman melihat penggunaan data science, menggunakan big data analytics itu lebih dalam konteks bisnis gitu ya. Bahkan kalau saya lihat setelah menyemplung di dunia yang lain ya, dunia lainnya artinya di dunia data science di sektor publik atau di pemerintahan, ternyata itu data yang dikoleksi itu jauh lebih banyak daripada di sektor sektor swasta. Cuma memang perbedaannya adalah mereka di sektor sektor publik tuh belum terbiasa dengan teknis perapian data seperti kita di swasta kayak gitu. Kalau di swasta kan kita terbiasa dengan pembuatan sistem informasi, komunikasi application to application menggunakan API. Nah, itu belum menjadi best practice di dunia industri sektor publik seperti itu. Walaupun mereka sebenarnya bisa ke arah sana. Kita perlu melakukan untuk pembuatan kebijakan publik yang baik seperti itu. Nah, saya ingin masuk ke dalam ini pengertian dulu ya teman-teman ya. Apa yang dimaksud dengan data science, big data, dan artificial intelligence? Ini istilah-istilah yang sangat nge-hype dan sering dilihat di dalam media massa atau di pemberitaan seperti itu. Nah, mungkin dari teman-teman peserta seminar hari ini atau Zoom meeting hari ini ada yang ingin memberikan urun saran gitu? Apa sih kira-kira, atau memberikan pendapat ya? Apa kira-kira bedanya itu data science, big data, artificial intelligence, dan machine learning? Ada yang ingin memberikan pendapatnya, boleh? Yo, Bisa teman-teman. raise hand, monggo. Nah, kira-kira apa? Ini nggak ada benar dan salah nih, pretest aja. Silakan. Ada yang mau memberikan pendapatnya? Yang raise hand. Dari Mas siapa ini? Silakan yang raise hand atau apa, yo. Jangan malu-malu. Oke, Mas Jeremy Hafiz nih ada di chat nih. AI program dirancang untuk memenuhi kebutuhan pencipta. Oke. Ada lagi yang ingin memberikan pendapatnya? Dari Mas Fadil Faturrahman. Monggo. Biasanya kita tahu nih kata-kata ini sering dimunculin ya, tapi sebenarnya pengertian secara fundamental atau secara dasarnya apa sih data science, big data, artificial intelligence tuh? Mas Jeremy ada itu. Oke, Mas Jeremy ya. Machine learning untuk program pembelajaran melengkapi pengetahuan ya. Oke. Ya, ada lagi yang ingin memberikan pendapatnya? Teman-teman semuanya? Oh ya, monggo, Prof Eka. Prof Eka langsung. Itu kalau Prof belum lulus S3 aja belum lulus sih. Didoakan itu, didoakan itu. Ya makanya itu doa-doa. Siap.
Genjin Sewu. Ini kan saya juga alumni FMIPA UGM, tapi Wow, mantap. Dari ya, prodi mana? Ya, matematika. Jadi waktu Oh, prodi matematika. Zaman waktu itu belum ada big data, belum ada Iya, data iya. science. Jadi baru dengar dari Coach Budi ini nanti. Jadi paling menurut big data itu, menurut saya itu dari data yang banyak banget isinya. Jadi satu data yang apa istilahnya dia? Big data itu data-data yang bukan jumlahnya banyak, tapi juga isi dari masing-masing data juga banyak, Ya. muatannya banyak. Terus nanti data science itu adalah bagaimana kita memahami how we can get something from the big data itself. Good. Jadi kalau cuma big data nggak diapa-apain ya udah. Awesome. Tapi kalau data science we have to deal with it, kita apain. Itu kan the science untuk mengolah datanya. Ya. Kira-kira Great. itu saya Mas. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mas Ika Krisna Santoso. Wah, luar biasa nih penjelasannya. Jadi mungkin saya recap saja sebenarnya. Pengertiannya kita bisa lihat di dalam diagram Venn ini ya. Di sepanjang sejarahnya manusia itu tuh memang paling senang kan melihat pola ya, melihat hal-hal yang unik kayak gitu. Dan hal ini yang terus-menerus kita menjadi pencarian intelektual manusia sejak dulu ya. Misalnya manusia membuat, teman-teman dari biologi ya, membuat pemisahan antara hewan di laut dan di udara. Oh, itu ciri-cirinya apa saja sih sebenarnya? Oh, kalau di hewan di laut itu ada siripnya, ada insangnya. Kalau hewan di darat itu berkaki 4, bisa berjalan. Nah, sebenarnya kan melihat pola itu yang ingin dituju. Nah, dengan hadirnya sekarang teknologi digital, di mana setiap proses yang ada di dunia ini itu didigitalkan bentuk datanya. Nah, akhirnya kita sekarang menemukan suatu bentuk baru untuk mengenali pola tersebut. Nah, jadi di ujung akhirnya itu sebenarnya kita ingin mengaplikasikan ini beberapa metode-metode artificial intelligence yang di dalamnya ada machine learning, ada neural network dan deep learning gitu. Ini sebenarnya metode saja. Tapi inti mudahnya untuk teman-teman yang baru masuk ke dunia data science adalah dia hanyalah salah satu metode dari data science. Makanya diagram Venn ini bentuknya setengah begitu ya. Nah, lalu apa hubungannya data science dengan big data? Jadi data science dan metode-metode di dalamnya hanya dapat bekerja jika dan hanya jika data yang digunakan untuk melihat pola itu besar sekali. Jadi komputer itu dapat mengenali sebuah pola tertentu jika datanya itu sangat-sangat besar gitu. Nah, hari ini data yang besar itu sangat dimungkinkan untuk diolah dengan cara yang murah. Berbeda dengan zaman dulu tahun 90-an, tahun 80-an ketika infrastruktur komputer itu sangat-sangat mahal dan hanya bisa dimiliki oleh korporasi-korporasi besar. Hari ini sekarang kita masing-masing itu bisa memiliki laptop dengan RAM 16 GB atau RAM 32 GB, memiliki SSD 1 tera yang mungkin 10 atau 20 tahun yang lalu itu harganya sangat mahal dan tidak affordable untuk commercial use kayak gitu. Nah, ini yang mengakibatkan terhadap penggunaan big data, data science dan metode-metodologi yang ada di belakangnya, artificial intelligence, machine learning, neural network, deep learning ini menjadi tren saat ini. Sehingga cara melihat pola yang dulunya hanya direkam oleh kepala kita saja, hari ini tuh bisa kita prosesnya bisa kita otomasi dengan menggunakan program atau dengan menggunakan komputer seperti itu. Nah, pertanyaannya selanjutnya adalah jika kita ingin belajar data science, skill-skill apa yang harus kita kuasai? Nah, ini adalah suatu diagram Venn dari Drew Conway. Drew Conway ini adalah seorang data scientist dari Amerika Serikat. Beliau dulu merupakan data scientist dari White House, data scientistnya Barack Obama dulu di Amerika Serikat. Nanti teman-teman bisa lihat banyak artikel di internet yang dibuat oleh Drew Conway tentang data science. Tapi yang saya cuplik satu adalah tentang diagram Venn data science skill ini. Jadi untuk menjadi seorang data scientist itu teman-teman harus memiliki 3 skill ini: hacking skill,
atau biasa disebut sebagai programming skill, kemudian math and statistic knowledge, kemudian yang berikutnya adalah substantive expertise atau domain knowledge kayak gitu. Nah, mungkin kedengarannya terlalu intimidating gitu ya. Kenapa? Karena waduh, ternyata belajar data science itu harus punya kemampuan bahasa pemrograman dan kemampuan matematik dan statistik. Tetapi di Sadasa sendiri itu membuktikan bahwa murid-murid kami yang ngambil training di Sadasa kami justru itu paling banyak, almost nearly 60-75% itu orang-orang dari social science kayak gitu, malah dari ilmu sosial, dari visipol, dari psikologi, dari ekonomika dan bisnis, seperti itu. Nah, kenapa seperti itu? Karena sebenarnya teman-teman di social science itu mereka punya substantive expertise ini, punya domain knowledge-nya. Mereka punya datanya, tahu hasil akhir datanya itu pengen diapain. Misalnya ambil contoh nih ya, kayak tadi yang diobrolin antara saya dengan Master Setiabudi di awal tentang hoax detection ya. Itu kan sebenarnya ranahnya para teman-teman ilmu komunikasi di visipol kayak gitu. Ujungnya udah tahu, saya pengen mendeteksi hoax ini. Sumber datanya di hulu adalah dari media sosial gitu. Nah, pertanyaannya kan bagaimana membawa data yang di hulu tadi ini dari media sosial, Twitter, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, itu diproses dalam sebuah prosedur data science untuk menjadi hasil akhir sebuah mesin hoax detection kayak gitu. Nah, sebenarnya substansi expertise itu bentuknya di sini kayak gitu. Makanya tidak perlu khawatir teman-teman yang berasal dari non engineer background seperti itu, non engineer background itu semua bisa masuk ke dalam ilmu data science ini kayak gitu. Karena pada dasarnya semua ilmu itu tuh mengkoleksi data ya kan. Semua ilmu mengkoleksi data. Sekarang dengan metode-metode big data yang baru ini, data science juga, proses mengolah datanya ini yang diperbarui kayak gitu. Ambil contoh misalnya riset-riset sosial dahulu itu biasanya menggunakan SPSS ya kan, atau menggunakan Minitab. Itu dengan asumsi bahwa data yang diambil itu merupakan sampel dari populasi kayak gitu. Nah, saat ini di dunia hari ini dengan adanya big data dan infrastruktur komputer yang murah dan cepat, ya murah sekaligus cepat, sekarang kita tidak perlu ngambil sampel lagi, bahkan seluruh populasi pun datanya kita bisa ambil kayak gitu. Ambil contoh kemarin waktu saya mengolah data bantuan sosial di Provinsi DIY, saya tidak melakukan proses sampling, saya langsung ambil 3,5 juta row dari database Kementerian Sosial untuk mengolah seluruh data dari penerima bantuan sosial tuh kayak gitu. Dan datanya ini kita langsung olah seperti itu, tidak perlu melakukan proses sampling kayak gitu. Ini enaknya teman-teman ketika bekerja sebagai asset data scientist ya, tidak perlu melakukan proses sampling lagi, langsung seluruh populasi datanya masukkan ke dalam komputer dan itu bisa berjalan. Nah, ini sebabnya mengapa teman-teman perlu mempelajari hacking skill dan math and statistic knowledge. Karena hacking skill nanti membantu teman-teman untuk melakukan proses otomasi terhadap algoritma proses cleansing data atau mencari pola atas data tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hacking skill ini membantu proses pengolahan data yang bentuknya berulang-ulang atau iteratif ya, bahasa komputer yang berulang-ulang. Misalnya teman-teman ingin mengubah satu huruf saja di belakang nama penduduk kayak gitu. Kalau di Excel kita harus ketik satu-satu gitu. Ya kalau cuma 200 baris atau 300 baris saja nggak apa-apa. Tapi kalau barisnya kayak tadi, jumlah penduduk DIY misalnya 3,7 juta. Wah, itu kepala kita pasti pusing dan jarinya kita nggak kuat untuk ngubahin satu-satu gitu kan ya pakai Excel. Harus pakai bahasa pemrograman supaya proses otomasi ini bekerja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, math and statistic knowledge. Jadi math and statistic knowledge ini digunakan untuk memformalkan bentuk pola data tersebut. Jadi kan hasil akhirnya sebenarnya dari data science ini adalah kita mengenali pola atas suatu peristiwa kayak gitu. Kita di pola mengenal ini berita hoax, ini berita tidak hoax.
ini pola pertumbuhan wisatawan yang baik dan tidak baik kayak gitu. Nah, pola ini harus dibahasakan dalam bentuk matematis. Karena apa? Ini bahasa universal ya, bahasa universal dalam melihat pola, dalam melihat data itu matematika menjadi senjata utama digunakan di seluruh ilmu pengetahuan. Nanti Prof. Eka Krisna mungkin bisa menjelaskan ya, selaku alumnus matematik juga pasti tahu ini bahwa math is a language of science ya, math is a language of science, seperti itu. Nah, saya lanjutkan lagi. Jadi secara konseptual data itu tuh sebenarnya bisa dibilang sebagai abstraksi atas kejadian nyata di dunia kita kayak gini. Misalnya di media sosial, mudahnya aja ya, saya ambil contoh mudahnya di media sosial ada isu sekarang yang lagi lagi gencar mungkin isu seputar COVID-19. Nah, dari dunia nyata itu isunya tentang COVID-19 ini mungkin kita tidak bisa melihat kayak gitu ya, tidak bisa melihat orang-orang sebenarnya ngomongin COVID-19 topiknya tentang apa sih kayak gitu. Orang ngomong di warung gitu kan, COVID di desaku lagi naik loh kayak gitu. Nah, ini kan biasanya nggak terekam ya kayak gitu, nggak terekam. Tapi hari ini dengan ada media sosial, percakapan yang biasanya ada di warung kopi, yang biasanya ada di angkringan, yang biasanya ada di restoran, yang biasanya ada di kantor itu bisa dipindahkan atau dilihat bentuk datanya dalam bentuk word, kata atau kalimat kayak gitu. Nah, itu yang membuat sekarang kita berlimpah data kayak gitu. Karena semua kegiatan, aktivitas manusia, bahkan aktivitas bisnis itu diabstraksikan dalam sebuah bentuk data digital kayak gitu. Nah, ini yang menyebabkan seluruh organisasi, seluruh individual itu bergerak untuk mengambil data-data ini, dan itu terserak mau di pemerintahan, mau di sektor usaha, mau di sektor korporasi, mau di individual, itu banyak sekali kayak gitu. Nah, tugas seorang data scientist adalah leveling up data ini menjadi sebuah wisdom atau applied knowledge kayak gitu, menjadi sebuah keputusan. Nah, ini yang membuat data science ini berharga mahal, karena tidak semua orang mampu melakukan proses translasi dari data ini menuju informasi, menuju knowledge, apalagi menuju wisdom atau kebijaksanaan kayak gitu. Ini perlu pengalaman yang cukup banyak kayak gitu. Tapi tidak perlu khawatir teman-teman, artinya sekarang pun di Indonesia menurut pengalaman saya kita masih masuk di tahap yang pertama ini ya. Jadi kita mengkonversi peristiwa nyata dari dunia tersebut menjadi sebuah sebuah data digital kayak gitu. Nah, ini gambaran mudahnya teman-teman. Jadi data, information, knowledge, insight itu bedanya apa sih? Nah, bisa digambarkan pakai animasi ini ya. Jadi kalau data itu bentuknya titik-titik yang berserakan, yang nggak tahu nih dia juntrungannya kemana, dia ada linknya kemana, dia diwarnai seperti apa kayak gitu. Nah, kalau informasi sudah ditandai, informasi data A itu dia golongannya warna ungu, data B golongannya hijau, data C golongannya ungu lagi, udah kita tanda-tandain. Nah, knowledge itu menggabungkan semuanya gitu. Membuat koneksi antar satu data dengan data yang lain. Insight itu kita bisa menemukan ada mungkin ada pola data atau menarik, tapi kita belum tahu ini nyambungnya seperti apa sih kayak gitu. Nah, yang paling tinggi adalah wisdom ya, bisa menyambungkan antara satu insight dengan insight lain, ini bisa ditelusuri nih sebab musababnya dari mana kayak gitu. Ini sebenarnya logiknya sama kayak research persis. Jadi kita mulai dari pengumpulan data, kita mulai merumuskan masalah, dan nanti perlahan-lahan setelah kita mengumpulkan data kita membuat kesimpulan atas metode riset kita tersebut. Nah, yang saya note di sini adalah jangan sampai kita seperti orang kebanyakan ya, membuat konspirasi teori nih, otak-atik gaduk lah kayak bahasa Jawanya ya. Buat garis-garis yang kita lihat, ini kuda unicorn ini kayak gitu, padahal ya cuma garis-garis yang kita buat secara imajiner saja seperti itu. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui juga. Yang pertama adalah definisi formalnya terkait data science dan data scientist ini sering dipertukarkan seperti itu. Jadi data science itu objeknya,
apa yang kita kerjakan itu namanya data science ya. Makanya kata definisinya selalu ini, data science means doing analytics work. Jadi kerjanya itu adalah data science namanya. Doing analytic work that for one reason or another, karena satu alasan dan lain hal, itu dia memerlukan substantial amount of software engineering skill, seperti itu. Salah satu reasonnya adalah datanya disimpan dalam bentuk digital, satu, dan dua, jumlahnya banyak sekali, kayak gitu. Kita tidak mungkin menggunakan metode manual untuk mengolah data tersebut. Harus menggunakan skill-skill software engineering atau skill-skill programmer, kayak gitu. Jadi itu yang disebut sebagai data science objeknya ya. Nah, kemudian orang yang melakukan data science itu disebut sebagai subjeknya, yaitu data scientist. Seperti itu. Jadi data scientist adalah orang, ini pengennya ya, yang better at statistics than any software engineer. Kemudian sebaliknya juga vice versa, orang yang better software engineering than any statistician, kayak gitu. Jadi sebenarnya data scientist itu atau ilmu data science itu leveling up ilmu statistik dan matematik, seperti itu, leveling up dunia statistik dan matematik. Karena ada beberapa istilah-istilah atau metodologi di dalam dunia matematik atau statistik itu digunakan kembali di dalam dunia machine learning, seperti itu. Nah, ini yang penting juga. Jadi a good data scientist itu dia tidak hanya bisa dan baik skillnya di coding, di bahasa pemrograman dan matematik dan statistik, tetapi juga persis harus juga mengerti business problem atau business values. Ini yang bikin mahal seorang data scientist, karena dia harus mengerti bisnis proses dari sebuah organisasi itu seperti apa sih. Kenapa data A itu diambil dari bisnis proses organisasi seperti ini, kayak gitu. Nah, itu yang perlu dibongkar satu persatu supaya nanti teman-teman memiliki sense of sense of belonging terhadap ilmu data science ini, kayak gitu. Nah, kemudian kalau pertanyaan selanjutnya bagaimana cara belajarnya, teman-teman? Nah, di dunia data analitik ini sebenarnya kita sudah melakukan salah satu tahapan di awal, yaitu adalah data acquisition. Sejak menggelembungnya .com bubble, kemudian banyak sekali orang membuat sistem informasi di mana-mana menggunakan CI, menggunakan Laravel, menggunakan banyak tools website. Kita sebenarnya melakukan proses akuisisi data, membuat sistem informasi itu melakukan proses akuisisi data menggunakan teknologi PHP ataupun menggunakan HP Android, kayak gitu. Misalnya teman-teman lihat sebenarnya kan setiap platform itu mengkoleksi data kita, teman-teman. Gojek itu mengkoleksi data-data kita seputar behavior dari penggunaan GoFood kita, behavior penggunaan GoCar kita, kayak gitu, behavior penggunaan GoPay kita, itu datanya diakuisisi, gitu. Kemudian yang berikutnya adalah data tersebut yang kedua disimpan dan dimanajemenkan di dalam sebuah infrastruktur, kayak gitu. Nah, infrastruktur sekarang ini yang paling hype adalah infrastruktur cloud. Ya, cloud itu artinya infrastruktur tersebut sudah tidak dimiliki secara langsung on premise, ya kan, tapi disimpan dalam sebuah infrastruktur yang ada di awan sana, kayak gitu. Bahasa mudahnya adalah kita seperti nyewa infrastruktur kepada AWS, kepada Google, kepada Alibaba, seperti itu, dan banyak provider cloud lainnya. Nah, baru data science dan data analitik itu ada di tahap ketiga, teman-teman. Tahap ketiga, penggunaan metode data wrangling di awal ya, atau mungkin sebelumnya data import, data wrangling, kemudian proses pemodelan menggunakan machine learning atau artificial intelligence, itu ada di tahap ketiga ini. Jadi data science, data analytics, AI atau machine learning itu hanya bisa dikerjakan jika dan hanya jika kita punya datanya lewat proses akuisisi data yang pertama. Kemudian yang kedua, proses penyimpanan data yang baik dan betul, kayak gitu. Kalau tidak ada dua syarat itu, pemodelannya tidak akan jalan, kayak gitu. Pemodelannya tidak akan jalan. Jadi pekerjaan mengenai data analitik ini ditempatkan dalam sebuah konteks environment data life cycle ini. Nah, dan yang terakhir, ketika kita sudah membuat pemodelannya, kita membuat beberapa algoritma machine learning, proses analisisnya, kemudian hasil akhirnya adalah memvisualisasikan dan mengkomunikasikan hasil
analytics kita. Nah, ini biasanya kita menggunakan tools-tools dashboard analytics seperti Power BI, Tableau, ataupun meng-create secara manual menggunakan React atau Vue.js kayak gitu. Ini yang menjadi best practice di dunia industri data. Nah, ini yang yang dijelaskan oleh Gartner Analytic Continuum. Jadi ada 4 jenis ya analytics ya. 4 jenis data analytics ya. Descriptive analytics, diagnostic analytics, predictive analytics, dan prescriptive analytics kayak gitu. Kalau di predictive analytics ini yang sering gembar-gemborkan di media nih ya, AI, machine learning, predictive modeling, forecasting, itu ada di level ketiga nih, predictive analytics. Tapi sebenarnya analytics yang di bawahnya predictive dan di bawahnya predictive itu banyak sekali. Ada descriptive dan diagnostic analytics kayak gitu. Proses descriptive analytics ini sangat mudah. Misalnya ingin melihat persebaran jumlah sekolah yang ada di provinsi Kalimantan Timur, misalnya seperti itu. Sebaran sekolah di SMP di Kalimantan Timur itu ada di kabupaten mana aja sih yang paling banyak kayak gitu. Atau sebaran pendapatan asli daerah yang ada di provinsi Kalimantan Timur, misalnya seperti itu. Itu masih bentuknya deskriptif dan itu masuk level analytics gitu. Jadi teman-teman tidak perlu takut membayangkan analytics itu yang gede-gede, yang grander gitu, enggak. Dia sebenarnya dimulai dari step-step yang paling yang paling sederhana. Nah, step-step ini teman-teman tidak perlu menguasai seluruh analytics ini baru bisa disebut sebagai data scientist. Saya juga memulainya selalu dari bawah, dari descriptive analytics, diagnostic analytics, sampai predictive analytics dan prescriptive analytics. Dan itu teman-teman kerjakan sambil jalan, itu tidak masalah. Karena di dunia industri kita hari ini, apalagi industri data, pengalaman atau portofolio itu sangat penting kayak gitu. Semakin teman-teman cepat memasuki industri data lewat magang mungkin ya, atau menjadi profesional yang earlier ya di dunia industri data ini, teman-teman semakin punya feel atau sense of data industry karena apa yang teman-teman temui di kampus, apa yang teman-teman temui di universitas itu mungkin somehow berbeda sama sekali dengan apa yang ditemui nanti di dunia industri. Misalnya sekarang di Sadasa ini banyak teman-teman yang sedang magang MBKM ya, sekarang lagi ngetren ya magang MBKM di seluruh Indonesia. Dan teman-teman teman-teman yang magang di Sadasa ini bilang, ternyata di dunia industri nyata tuh machine learning tuh masih jauh ya ternyata ya, penggunaan machine learning. Kemarin kita di kampus tuh diajarin machine learning sangat sangat mendetail, ternyata secara real industrinya belum membutuhkan sedemikian besarnya. Bahkan di dunia dunia pemerintahan ya pada khususnya ya, kita perlu mengedukasi teman-teman di government untuk melakukan proses pengkoleksian data yang benar, yaitu proses metadata yang tepat, atau proses pengambilan data yang continuous dan tidak ada error ya, ada simpangannya seperti itu. Nah, kemudian di di data scientist ini juga ada tangga karirnya. Ini saya ambil dari situsnya Government of UK, pemerintah Britania Raya. Jadi mungkin ASN-nya di Britania Raya itu sudah menggolongkan jabatan fungsional data scientist ya, di sana ada career path-nya. Ada mulai dari trainee data scientist, junior data scientist, senior data scientist, dan head of data science. Semakin ke atas kerjanya pasti semakin manajerial kayak gitu. Semakin ke bawah kerjanya semakin teknis. Dan kemarin sempat berbincang-bincang dengan teman-teman di Badan Siber Sandi Negara saat saya melakukan training data warehouse di sana. Ternyata di Indonesia, pemerintah Republik Indonesia juga sudah melakukan adopsi ya terhadap framework data scientist career path ini di ASN. Jadi kalau teman-teman mau mendaftar sebagai PNS itu ada namanya jabatan fungsionalnya analis data ilmiah. Analis data ilmiah itu berarti akan menjadi seorang data scientist di kementerian, di lembaga ataupun lembaga setingkat menteri ataupun di pemerintah daerah seperti itu. Nah,
ini adalah hierarchy of needs. Kalau teman-teman lihat, jadi yang dibutuhkan paling dasar ketika teman-teman melakukan project data science adalah proses koleksi dan penyimpanan data. Itu dia bawah sendiri ini. Jadi pengoleksian data dari dari instrumentation, dari IoT kayak gitu, proses pengumpulan data dari log server, pengoleksian data dari data-data eksternal seperti itu, atau proses pengoleksian data dari user generated content, misalnya kayak media sosial, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya menyimpannya dalam sebuah reliable data flow menggunakan metode-metode framework ETL, extract transform load, proses infrastruktur yang bentuknya unary ataupun distributed system kayak gitu, baik yang menggunakan structured maupun unstructured data storage. Jadi kalau teman-teman yang anak ilmu komputer atau anak ilmu teknis pasti tahu ya SQL. Salah satu standar bahasa untuk pengqueryan data dalam bentuk tabel baris kolom. Nah, kalau pendekatan sekarang di dunia data analitik menggunakan tabel baris kolom itu nanti load datanya itu sangat lama kalau sudah bilangan jutaan row atau baris kayak gitu. Nah, ada penemuan baru lagi, riset baru menggunakan unstructured data storage menggunakan graph seperti itu. Dan nanti naik lagi ke atas itu sampai mulai dari export transform, aggregate dan labeling data, learn dan optimize sampai ke AI dan deep learning. Jadi kalau ngomongin AI dan deep learning itu ada di puncaknya. Tapi puncak ini harus didasari atau difondasikan oleh kelima tahapan ini ya. Collect, move and store, export and transform, aggregate and label, dan learn and optimize. Nah, saat ini pekerjaan dalam data science hierarchy of need ini sudah dibagi-bagi seperti itu ke dalam sebuah profesi tertentu ya. Ada profesi data engineer yang mengurusi collect, move and store serta explore and transform. Kemudian data analis untuk yang melakukan proses aggregating dan labeling. Data scientist yang untuk melakukan pengujian terhadap algoritma machine learning, dan kemudian machine learning engineer di atasnya. Nah, jika teman-teman ingin melihat roadmap dari data science bisa buka di ini i.m.ai roadmap. Jadi pathnya ingin menjadi apa sih? Ingin menjadi data scientist kah? Ingin menjadi data engineer kah? Itu path belajarnya apa saja nanti teman-teman bisa lihat di dalam roadmap tersebut. Dan ini mungkin saya jelaskan sedikit saja bahwa pengorganisasian data science di dalam sebuah di tubuh organisasi itu macam-macam ya. Ada bentuknya centralized, jadi dia punya divisi data science sendiri. Ada data science-nya include di dalam setiap divisi, karena setiap divisi kan sebenarnya mengkoleksi data pada akhirnya. Ataupun hybrid, jadi ada divisi sendiri tapi juga orang-orangnya ditaruh di setiap divisi yang lain kayak gitu. Ini intermezzo saja. Nah, ini yang paling seru teman-teman. Jadi saya akan memberikan studi case ya. Yang pertama studi case penggunaan data science untuk dashboard COVID-19 di DIY. Nah, di tahun 2020 kemarin saya sempat menjadi tenaga ahli untuk pembuatan dashboard kasus COVID-19 di Provinsi DIY seperti itu. Kenapa dashboard ini perlu dibuat, karena publik maupun baik citizen ya maupun netizen itu memantau perkembangan kasus COVID-19 menggunakan ringkasan data dari otoritas atau dari pemerintah ya, dalam ini otoritas adalah pemerintah, untuk menentukan langkah yang akan mereka ambil selanjutnya sebagai individu. Apakah mereka akan berjalan di kelurahan tertentu atau di provinsi tertentu yang mungkin COVID-nya lagi tinggi, dan mereka akan memutuskan untuk tidak bepergian ke sana kayak gitu. Nah, kami dulu membantu untuk proses mengkonversi ya data bentuknya tabel seperti itu, yaitu tabel laporan harian pasien COVID-19 setiap hari itu kita kita bantu visualisasikan, kemudian kita terjemahkan dalam sebuah dashboard seperti ini, dashboard. Nah, teman-teman masih bisa lihat dashboardnya di corona.jogjaprof.go.id. Di sana kita bisa melihat sebaran pasien per kabupaten kota, per kecamatan, bahkan per kelurahan seperti itu.
Dan dengan informasi geospasial seperti ini, kita bisa melihat per kelurahan atau per kecamatan persebaran angka persebaran positif COVID-19 di setiap kecamatan bahkan kelurahan di provinsi DIY itu seperti apa. Kemudian studi case yang berikutnya adalah cleansing data bantuan sosial ini. Nah, cleansing data bantuan sosial ini sempat menjadi isu karena di tahun 2020 yang lalu Presiden Joko Widodo itu memerintahkan kepada para kepala daerah untuk segera menyalurkan bantuan sosial, tetapi dengan syarat satu bantuan itu diberikan oleh tepat satu nomor induk kependudukan atau nomor KTP kayak gitu. Nah, itu bisnis understanding-nya di situ teman-teman. Bantuan harus bisa diberikan tepat satu NIK. Jadi satu NIK hanya boleh menerima tepat satu bantuan. Kayak gitu. Itu business understanding-nya. Nah, business understanding ini yang berusaha kita pecahkan menggunakan data science method seperti itu. Nah, ini metodenya nggak sampai AI atau predictive analytics ya. Ini hanya berkutat di descriptive analytics tadi yang di layer yang paling pertama sekali. Jadi basis datanya itu diambil dari banyak hal. Yang pertama adalah data penerima bantuan sosialnya ya. Dari BLT, PKH, BPNT itu bantuan sosial banyak sekali. Antar kementerian punya bantuan sosial sendiri, antar provinsi juga punya data bantuan sosial sendiri, bahkan antar kabupaten kota itu punya bantuan sosialnya sendiri. Nah, kenapa perlu di cleansing data tersebut sehingga satu NIK tepat menerima satu bantuan? Karena akan menimbulkan masalah sosial yaitu iri itu. Nah, kalau iri itu nanti konsekuensi sosialnya bisa kemana-mana teman-teman, bisa bakar kantor lah, bisa geruduk mungkin ASN di dinas sosialnya seperti itu. Nah, ini yang perlu kita pastikan bahwa satu NIK tepat menerima satu bantuan gitu. Nah, kemudian masalah yang kedua adalah memastikan bahwa NIK tersebut itu betul-betul ada orangnya gitu. Nah, itu yang yang membuat basis data di atas ini yaitu basis data Dukcapil. Jadi saya mengecek nomor NIK yang didaftarkan di data bantuan sosial ini apakah betul-betul ada di database KTP kita seperti itu di Kementerian Dalam Negeri kayak gitu. Dicocokkan juga dengan data DTKS yang ada di Kementerian Sosial seperti itu. Jadi di DTKS ini kita setiap individu ada di Indonesia dinilai oleh sebuah framework gitu ya, sebuah framework. Kita ada di level kesejahteraan level 1 sampai 10 ya, level 1 sampai 10. Nah, yang boleh diberi bantuan menurut Presiden ya instruksinya adalah yang ada di kelompok 1 sampai 4 kesejahteraan ada. Seperti itu. Jadi kalau dari 4 ke atas sampai 10 itu tidak boleh dikasih bantuan. Supaya tidak menimbulkan iri tadi itu. Karena dapat bantuan, malah orang miskin tidak dapat bantuan. Nah, proses data analytics itu bekerja supaya kohesi sosial itu bisa dikurangi. Gitu. Nah, metode pengolahan data cukup mudah untuk teman-teman ikuti. Jadi datanya itu kita kumpulin jadi satu di dalam sebuah data warehouse. Kemudian kita cek apakah ada kelengkapan data dari NIK tersebut itu baik. Kemudian apakah standarisasi tipe data itu bisa terpenuhi, misalnya ada NIK tapi nggak ada namanya, ada NIK tapi nggak ada nomor kakaknya, ada NIK-nya tetapi orangnya sudah meninggal ternyata. Itu perlu kita koleksi satu-satu dan nggak mungkin kita cek 3,7 juta orang di Provinsi DIY dicek manual kayak gitu. Kita perlu bantuan komputer untuk itu dan data scientist di sini berperan untuk membuat algoritma otomasi proses data collection dan pengecekannya ini kayak gitu. Nah, proses cleansing, grouping sampai presentasi ini kita menggunakan dua tools yang cukup terkenal di dunia data science yaitu R Studio dan juga Tableau untuk presentasi visualisasinya gitu. Saya lanjutkan saja. Nah, hasil akhir. Nah, ini adalah proses cleansingnya seperti itu teman-teman. Jadi kita sebagai seorang data scientist melakukan proses data wrangling ya, ini namanya data wrangling untuk melihat apakah nomor KK atau NIK yang kita maksud itu dia sudah menerima bantuan itu ada di mana saja sih, seperti membuat turus gitu ya kalau di SD atau di SMP dulu.
kita lakukan proses penandaan atau labeling terhadap NIK tersebut. Apakah dia sudah menerima bantuan? Kan kalau menerima bantuannya lebih dari satu apa tidak. Kalau lebih dari satu kita buang orangnya, kalau sudah satu ya berarti kita ambil orangnya, seperti itu. Nah, kemudian ini yang tools yang kita gunakan yaitu Tableau untuk memvisualisasikan hasil cleansing kita kepada pengambil kebijakan. Dalam hal ini nanti kepada Bapak Gubernur, kepada Bapak Wakil Gubernur, dan kepada Bapak Sekretaris Daerah ya, untuk menentukan uang yang harus dialokasikan di dalam APBD mereka ini ada berapa sih, kayak gitu, sehingga tidak menimbulkan kohesi sosial dan namanya sudah ditetapkan seperti itu. Nah, penghematan yang digunakan ketika kita melakukan proses cleansing data ini cukup fantastis, teman-teman. Jika kita lihat ada ini diambil dari 3 jenis bantuan saja ya, yang bantuan sosial yang diberikan oleh Kementerian Sosial saja, yaitu PKH, sembako reguler, dan sembako perluasan. Di tahun 2020 dengan proses data analytics ini ya kan, karena residunya ini banyak ya, dari data awalnya ini 200.777 kemudian berkurang jadi 193.666 ya setelah di cleansing ya. Ini selisihnya saya kumpulkan jadi satu di sini. Dan ketika saya melakukan asumsi bantuan sembako reguler itu 200.000 per NIK ya kan. Kemudian data nominal bantuan PKH ini 600.000 per bulan, seperti itu. Ketika kita kumpulin hampir 13 miliar per bulan uang negara bisa dihemat karena kita melakukan proses cleansing data. Kita betul-betul dengan menggunakan data analytics method, data wrangling method, kita bisa secara firm menyebutkan bahwa data ini valid 100%, tidak ada nomor NIK yang double menerima datanya, dan memang valid, berhak untuk mendapatkan bantuan tersebut. Bukan orang yang yang kaya gitu ya, tapi memang orang yang betul-betul di level kesejahteraan level 1 sampai level 4. Dan penghematannya cukup luar biasa nih, 12 sampai 13 miliar per bulan penghematan yang bisa dilakukan hanya dengan metode cleansing data saja. Tidak perlu melakukan pengecekan langsung ke rumah yang pasti juga memakan biaya yang lebih mahal. Seperti itu. Nah, ini dashboard hasil akhirnya teman-teman bisa lihat menggunakan Tableau, dan ini sangat biasa ya, sangat biasa di dunia data analitik, di industri data untuk menggunakan Tableau sebagai dashboard atau hasil akhir dari visualisasi kita. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ini karena mendapatkan sambutan yang baik juga dari para stakeholder, jadi penggunaan dashboard data analitik ini ditingkatkan lagi, tidak hanya untuk data bantuan sosial, tapi juga untuk seluruh data di dinas-dinas yang ada di Provinsi DIY. Jadi ada dari Dinas Pariwisata, di domain pariwisata ini ada Dinas Dishub Kominfo, jadi dari Dinas Perhubungan ya, untuk berkaitan dengan mobilitas, jadi Dinas Koperasi dan UMKM untuk ekonomi, di Dinas Kesehatan seperti itu, seperti profil rumah sakit di Provinsi DIY, profil tenaga kesehatan, dan profil puskesmas, dan dimensi sosial misalnya tadi bantuan sosial, seperti itu. Nah, mungkin ini materi saya yang terakhir ya, jadi refleksinya adalah ini teman-teman perlu lihat bahwa masalah sosial itu selalu mendahului masalah teknis. Jadi masalah terhadap dunia data analitik ini bukan melulu masalah teknis saja, ia ada masalah sosial di situ. Kenapa? Karena sejatinya dalam angka-angka atau data tersebut itu ada manusia ya di situ ya. Ini kan abstraksi, data itu abstraksi atas realitas tadi ya. Jadi ketika saya melakukan proses cleansing data juga harus hati-hati. Jangan-jangan algoritma yang saya buat itu menyingkirkan orang yang sebenarnya berhak, kayak gitu. Jangan sampai seperti itu. Kita perlu punya mindset di kepala ketika melakukan proses data analitik seperti itu. Dan kemudian yang sering digaungkan juga ya ego sektoral. Jadi semangat open data itu masih kurang, banyak stakeholder yang masih jalan sendiri, banyak inisiatif-inisiatif yang sama, sehingga membuat bingung ketika ingin melakukan proses data analitik ini sumbernya harusnya dari mana nih, kayak gitu. Dan berikutnya pemahaman publik yang tentang data yang tidak sama, kayak gitu. Ada publik yang menganggap bahwa data
Microsoft Word atau data yang ada di dalam gambar itu disebut sebagai data, padahal kalau kita sebagai data scientist atau data analitik pasti selalu membuat atau mengkonversikan data itu menjadi sebuah sebuah tabel baris kolom. Dan yang terakhirnya adalah kerja bareng dan kerja bersama. Jadi dunia data analitik itu perlu sekali kolaborasi. Kenapa? Ada hukum di dunia data analitik bahwa semakin teman-teman mengkoleksikan atau mengkawinkan data dengan beragam macam sumber, maka insight yang didapatkan itu semakin wow atau semakin luar biasa kayak gitu. Sampai contoh kemarin saya menggabungkan data NIK, data NIK nomor induk kependudukan yang ada di Dukcapil dengan data bantuan sosial kayak gitu. Nah, akhirnya diketahui bahwa di NIK ini kan ada profesi ya, ada kolom profesi di NIK. Nah, di kolom profesi itu ternyata ditemukan bahwa penerima bantuan sosial, usulan bantuan sosial itu adalah anggota DPRD kayak gitu. Ini yang membuat kaget kemarin Bapak Gubernur Ngarso Dalam Sultan waktu kita presentasi di di hadapan beliau tuh ternyata ada sumber data bantuan sosial ini yang diusulkan oleh anggota DPRD kayak gitu. Yang mungkin hanya dengan menggunakan data yang sumbernya dari dinas sosial saja mungkin nggak cukup. Nah, proses perkawinan data ini yang memerlukan pemecahan ego sektoralnya supaya kita bisa mengkonekkan antar satu data dengan data lain dari dimensi yang lebih banyak lagi. Ini publikasi media kemarin ada di Tribun Jogja dan IDN Times juga, dan ada dari Gov Insider, salah satu media startup di Singapura terkait dengan inovasi pemerintahan, dan juga dari akun Instagram resmi ya Pemda DIY. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut lagi lewat waktu yang akan datang. Terima kasih. Oke, luar biasa hari ini. Risetnya banyak sekali ya. Dari data kita tanpa mengunjungi tempat aja bisa 13 miliar per bulan ya. Iya, betul. Penghematannya. Itu penghematan luar biasa. Yang selama ini kita nggak pernah tahu ya, atau nggak mau tahu ya. Ternyata ada yang kita, oh ini loh, ada sampai 3 miliar ya. Karena mungkin tadi data yang perlu di cross ya. Kalau kita ngomongnya cross ya, cross check ya. Data ini di konsep ini ketemunya sini ya akan ketemu. Ya. Tadi bahkan sampai ada angka anggota dewan masih dapat, itu kan aneh ya. Aneh sekali. Aja itu. Angkot dalam langsung naik gitu, wah. Bisa ini ya. Gitu hal biasa ya. Itu yang saya dapat tadi. Memang kita masih egosentris ya. Kalau boleh kata Mas ya, egosentris merasa bahwa kita tuh bagian yang penting. Padahal dengan kita melepas egosentris masing-masing, kalau kita ngomong di government ya, OPD mau, otomatis akan dapat data yang lebih optimal ya. Itu Mas Kris ya. Pasti itu. Itu yang mungkin kita perlu duduk bareng ya sama OPD, datamu kayak gimana, ini apa, itu akan kita munculkan data scientist yang luar biasa ya. Iya, betul. Dan apa sebagainya. Oke. Silakan. Ini ada yang Mbak Devanis, silakan. Udah mulai banyak yang tanya, Mas. Monggo. Silakan Mbak Devanis. Habis ini yang resen. Nah, silakan Mbak Devanis. Boleh open mic Mbak Devanis. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Mengingat tadi ada pemaparan materi mengenai hierarki yang bisa dipelajari sama role di data science ini. Untuk role data engineer sendiri itu kira-kira apa saja ya teknologi yang bisa kita pelajari Pak Kristo? Soalnya kemarin saya juga ikut webinar yang pakai Apache Airflow buat ETL data. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mbak Devanis. Saya jawab langsung ya, berarti answer ya, nggak apa-apa ya? Langsung aja biar ini nggak lupa. Ya. Udah banyak relasi masalahnya. Siap. Jadi itu Mbak Devanis bagus sekali pertanyaannya. Jadi ETL ini itu melakukan suatu framework yang digunakan oleh data engineer untuk melakukan proses cleansing data tadi ya. ETL itu singkatan dari extract, transform, sama load gitu. Nah, memang di dunia data engineering ini banyak sekali platform yang ditawarkan di pasar ya. Salah satunya tadi yang sudah dibilang oleh Mbak Devanis adalah penggunaan tools Apache Airflow ya. Apache Airflow. Nah, itu memang lagi ngetren nih. Tapi selain Apache Airflow ada juga
teman-teman cloud yang besar ya, para tech giant, Google dengan Google Cloud Platformnya, kemudian Amazon dengan Amazon Web Service-nya, dan Alibaba Cloud, itu juga mereka mempunyai tools-tools data engineer di sana. Nah, ini sangat bergantung kepada satu organisasi yang menggunakan. Mereka lebih familiar menggunakan produk dari Google kah, produk dari keluarga Amazon kah, atau produk dari Alibaba, atau produk yang memang mereka pengen create from the scratch kayak gitu. Mereka ingin create secara awal ya, dari awal ngoding dengan hard code gitu ya. Nah, ini sangat bergantung sama organisasinya sendiri kayak gitu. Tapi kalau di dunia startup memang biasanya kita sering menggunakannya Google Cloud Platform dan AWS yang lebih lebih familiar ya. Karena kalau Google Cloud Platform dengan AWS itu istilahnya kita sudah nyewa infrastruktur, dan biarlah para tech giant ini yang mengelola infrastruktur, kita mengelola di sisi bisnisnya saja kayak gitu. Tapi kalau di pemerintahan biasanya data engineer harus on premise kayak gitu. Kenapa? Karena datanya di keep di infrastruktur sendiri. Jadi nggak boleh di pihak ketiga kan ya, oleh ke Google atau ke Amazon. Nah, ini peluang-peluang yang bisa Mbak Devanis dan teman-teman baca seperti itu. Jadi isu security Mas ya, Mas Kristo ya? Ya, betul. Isu security yang nggak berani ditaruh di luar ya, karena isu security karena mereka takut dengan berbagai macam yang security yang saat ini banyak kejadiannya itu ya. Betul. Jadi mereka pasti akan buat ya. Oke. Seperti itu. Oke. Semoga membantu Mbak Devanis ya. Oke, lanjut Mas Kasful. Wah, ini sudah banyak. Mas Kasful, habis ini lanjut Mas Fadil ya. Ya. Mas Kasful. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya tuh sebenarnya tadi sudah ditanya sama Mbak Devi sih masalah teknologi ya. Ya. Cuman kan gini, kalau yang namanya programmer saat ini itu kayak semacam ketergantungan dengan beberapa teknologi gitu loh. Misalnya dia itu udah belajarnya JavaScript dari nol, dari sampai udah lumayan jago gitu. Iya. Karena kalau pas dia mau pindah ke bahasa pemrograman lain gitu agak ribet gitu loh. Iya. Nah, yang pengen saya tanyakan itu sebenarnya gini sih, seorang data scientist itu sebenarnya dia tuh harus mutlak menggunakan misalnya yang dia pernah belajar tuh. Saya kan juga sempat ikut belajar data scientist di Kementerian Tenaga Kerja tuh. Ya. Dia akan pakai Python. Iya. Pakai Python. Kalau saya ini sekarang lebihnya ke JavaScript. Cuman kalau untuk Python gak ada masalah sih, cuman kayak belajar baru lagi gitu loh. Iya. Nah, kalau memang yang namanya suatu pemrograman itu sendiri pasti kan beda-beda tuh frameworknya ya. Nah, yang saya tanyakan itu apa bisa nggak nih kira-kira penerapan yang di Python terus diterapkan lagi di ini JavaScript gitu loh. JavaScript ya. Karena kita mau tapi on premise lah jatuhnya lah. Iya. On premise gitu dibuat di JavaScript buat nganalisa data, tapi pakainya JavaScript. Iya. Karena lebih enaknya pakai JavaScript daripada pakai Python. Iya. Karena familiar JavaScript ya. Familiar JavaScript, lebih hafal sintaksnya gitu kan. Iya. Oke. Kira-kira bisa nggak? Apakah harus menggunakan teknologi yang sudah diajarkan ya? Misalnya harus pakai NoSQL atau harus MySQL gitu. Ya. Kan ada juga masih yang pakai nyimpan data di MySQL ya. Ya. Apakah sama perlakuannya yang ketika kita pakai NoSQL atau yang MySQL gitu? Atau yang masih pakai PostgreSQL yang seperti itu? Ya. Ya, kurang lebih seperti itu sih. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Kasful. Saya langsung jawab ya. Jadi seperti ini Mas Kasful. Jadi penggunaan tools itu sebenarnya sangat bergantung kepada jenis projectnya juga kayak gitu. Jadi ada beberapa klien yang memang mensyaratkan, saya punya environment infrastruktur dari awal JavaScript kayak gitu. Jadi mau nggak mau harus harus menggunakan JavaScript. Tapi ada juga nanti klien, infrastruktur saya dari awal tuh menggunakan Python gitu. Jadi ya mau harus ke Python.
Nah, ini salah satu kemampuan soft skill ya, kalau bisa saya bilang ya soft skill dari seorang digital talent ya di dunia industri kita hari ini itu agility. Jadi kita harus agile terhadap skill-skill yang related dengan IT dan bahasa pemrograman itu sebenarnya kalau saya lihat hanya sebagai tool saja ya. Jadi kalau kita paham konsep bahasa pemrogramannya, konsep yang dibawa itu yang dipegang, jangan toolsnya ya, itu bisa dibawa ke bahasa pemrograman mana gitu. Ya, ambil contoh seperti saya dulu waktu kuliah S1 ilmu komputer, saya nggak belajar R dan Python, nggak belajar SQL, MySQL, saya hanya belajar Java aja, Java sama C++ kayak gitu. Tapi toh akhirnya saya tetap bisa pindah shifting bahasa pemrograman karena sebenarnya bahasa pemrograman di mana-mana itu sama. Analoginya sama seperti bahasa kayak gitu. Logika bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu kan ya sama kan ya, sama aja itu untuk metode komunikasi kita ya. Yang membedakan adalah bentuknya saja kayak gitu. Dan jangan pernah terpaku sama tools karena tools itu pasti dengan mudah berganti kayak gitu. Mudah tuh berganti. Konsep bahasa pemrograman yang perlu kita pegang kayak gitu. Itu jadi menurut saya perlu kita juga punya prinsip ya bahwa menjadi agile sebagai seorang talenta digital. Seperti itu Mas Kasper. Butuh agile ya, perubahan Ya, itu harus agile. ya. Kalau kita ngomong Terima kasih Mas Kris. dinosaurus kalah ya sama kecoa. Ya. Betul. Kecoa itu termasuk bandang purba loh, tapi Iya. Memang benar sih, memang kalau kondisi sekarang tuh emang harus belajar dengan cepat sih. Betul. Nggak Itu bisa kita- dialami semua orang. Nggak bisa Gila. kita belajar satu linear gitu aja gitu. Betul. Yang pentingnya di fundamentalnya dasarnya dapat ya. Ya, fundamentalnya dasar Fundamental dapat dapat, mana-mana. mau kemanapun ya. Mau pakai ini, mau pakai ini, yang penting logiknya dapat, nah itu bisa kemana-mana. Oke. Betul. Lanjut Mas Fadil, silakan Mas Fadil. Habis ini kita bacakan yang chatting ya. Silakan Mas Fadil. Oke, selamat siang Om Kris dan Om Budi. Selamat siang. Om Kris ini kan tadi udah kita lihat jejak perjalanannya sebagai data scientist itu udah panjang ya Om ya, udah Ya. bisa kita bilang kayak expert gitu. Cuman mungkin bagi kita teman-teman yang baru mau memulai itu mungkin kayak gini pertanyaannya. Dengan pengetahuan Om yang sekarang, kalau dipikir-pikir kayak misalnya Om tuh mau mulai belajar data science dari awal lagi, itu kira-kira roadmap yang ideal dengan pengetahuan Om yang sekarang tuh kira-kira gimana gitu? Ya. Kan Om udah ngerti banget nih. Milestone-nya ya. Iya, cuman kita kan Keren. sebagai yang baru-baru ini belum tahu gitu kira-kira. Ya gitu kan. Sama satu lagi, kalau misalnya kita udah biasa jadi data analis atau data scientist di bidang swasta yang biasanya itu bisnis oriented gitu, terus tadi shifting ke kayak yang public pemerintahan gitu, kira-kira tantangannya itu apa gitu? Ya. Kasih. Mantap, pertanyaan bagus banget ini Mas Fadil. Jadi ini pertanyaan yang mungkin pertanyaan kunci ya. Kalau saya disuruh kembali ke depan, ke belakang lagi harus belajar apa sebagai data Ya, scientist. betul. Itu sebenarnya mungkin saya mulai dari ceritanya ini. Dulu di tahun 2012 waktu saya awal-awal SMA itu saya sempat dimintai tolong oleh guru BK saya dulu ya di SMA untuk melakukan ini proses input data raport untuk SNMPTN kayak gitu. Nah dari situ saya tahu konsep ini tuh sebenarnya data acquisition tau kayak gitu, data acquisition. Dan sebelumnya saya senang mendalami bahasa pemrograman dan komputer kayak gitu. Nah waktu masuk ke kuliah mengenal mata kuliah Big Data Analytics dan masuk di dalamnya, saya jadi tahu bahwa ternyata itu sistem informasi dengan menggunakan teknologi itu tuh sebenarnya ingin mengolah data ini tadi ya, tapi awalnya tetap harus di data akuisisi di atas kayak gitu. Nah proses pembuatan sistem informasi data acquisition ini itu memang lagi nge-hype-nya 7-8 tahun yang lalu ya Master ya, pasti Master tahu itu di industri data dulu sangat nge-hype pembuatan sistem informasi. Nah sekarang di tahun 2020-2021 semua orang punya sistem informasi, semua organisasi punya sistem informasi, punya data yang disimpan di di database. Terus mau diapain nih datanya? Nah, pertanyaan kan seperti itu. Nah, jadi
belajarnya itu mungkin gini Mas Fadil, saya lebih senang belajarnya itu learning by doing karena itu lebih masuk di kepala dengan mudah gitu. Misalnya Mas Fadil punya punya kesempatan untuk masuk dalam magang, apalagi sekarang terfasilitasi lewat kampus Merdeka ya, MBKM ya, itu masukin aja ke perusahaan-perusahaan, utamanya perusahaan-perusahaan di industri data kayak gitu. Supaya nanti Mas Fadil dan rekan-rekan juga yang ingin masuk ke dalam dunia data analitik itu bisa melihat secara langsung, oh real di lapangan itu seperti ini toh, kayak gitu. Itu yang saya tidak punya itu dulu, saya tidak punya itu. Jadi saya menemukan pengalaman real industri data itu seperti ini tuh setelah lulus kuliah kayak gitu. Hari ini sekarang lewat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lewat MBKM itu sangat terfasilitasi tuh anak-anak bisa melihat real industri teknologi dan data sekarang tuh seperti ini toh kayak gitu. Nah, kalau ditanya tadi Mas Fadil gimana caranya kalau pengen belajar lagi dari awal ya. Nah, sekarang ada kesempatan yang magang tuh dari Kemendikbud, pakai aja magang itu supaya Mas Fadil bisa tahu dengan lebih cepat ya dari industri data seperti apa. Karena apa yang diajarin di kampus tuh berbeda sekali dengan dunia industri. Bukan saya ngomong loh ya. Saya sampaikan ke rektor UGM ini. Siap. Saya ngomong. Itu masalah di mana-mana. Kayak gitu. Itu yang pertama. Kemudian tadi yang kedua, pertanyaan apa ya Mas Fadil ya? Untuk perubahan misalnya kita yang udah terbiasa di sektor bisnis gitu. Siap. Nah ini kalau di sektor private dan sektor publik ini perbedaan dasarnya hanya satu, Mas Fadil. Kalau di sektor private, semua keputusan bisnis, semua proses organisasi, semua data yang dikumpul itu tujuannya cuma satu, demi meningkatkan profitabilitas usaha kayak gitu. Tapi kalau di sektor publik, goalnya nggak cuma satu, bisa 2, 3, 4, 10, 15 tergantung stakeholdernya kayak gitu. Misalnya ambil contoh, kita ingin membuat tadi itu data bantuan sosial ya, cleansing data bantuan sosial. Itu stakeholdernya banyak sekali kayak gitu. Ada dari dinas sosial kayak gitu. Yang mungkin kalau kita melakukan proses cleansing data itu akan membuka borok-boroknya mereka. itu kejadian kayak gitu. Tapi dari sisi lain DPR yang membuat anggaran kayak gitu. Wah ini kalau buat data cleansing kayak gini aku nggak dapat bagian. Itu biasanya juga kayak gitu. Banyak tujuan di dunia sektor publik yang mungkin kompleksitasnya jauh lebih tinggi daripada di sektor sektor private kayak gitu. Nah pengalaman ini yang mungkin menurut saya perlu juga ada teman-teman yang menjadi data scientist di sektor publik kayak gitu. Kenapa? Karena data scientist di sektor publik ini sangat-sangat dibutuhkan. Belum banyak orang yang mau terjun di dunia data science di sektor publik. Karena selama ini kayak bootcamp yang lain ya, bootcamp yang lain itu selalu menjual pengetahuan seputar big data analytics itu untuk sektor private. Nah, yang seperti kami di Sada Indonesia misalnya punya topik tentang text mining, social network analysis, dan beberapa topik-topik sosial lainnya ini yang tidak dimiliki oleh tempat lain, sehingga menurut saya perlu juga teman-teman untuk punya akses ke sektor publik tersebut. Dan sudah saya sebutkan juga di presentasi tadi bahwa pemerintah sudah punya jabatan fungsional data scientist di ASN, di PNS, itu namanya analis data ilmiah. Mungkin nanti PNS di Provinsi Kalimantan Timur ya, Coach Budi bisa ada jabatan fungsional analis data ilmiah ini. Kemudian mungkin saya berikan contoh. Nah, teman-teman bisa lihat buku ini. Bukunya nggak kelihatan ya, tak hilangkan virtual backgroundnya dulu. Nah ini bukunya ini Public Policy Analytics. Nah, ini karangannya Ken Steph, ini salah satu buku panduan untuk penggunaan data analitik di bidang sektor publik. Nah ini teman-teman bisa baca, ini bukunya free, gratis, ada di internet, bisa di download. Mungkin seperti itu Mas Fadil, makasih banyak, pertanyaan yang keren. Oke, makasih Mas Fadil ya. Lanjut kita bacakan yang ada di chat. Ini ada dari Mas Chandra. Ya. Izin tanya Mas, apakah ilmu data science ini bisa juga kita dalami jika kita bukan berkuliah di bidang ilmu IT?
Sangat. Monggo. Sangat bisa nih ya. Sangat bisa, karena pada dasarnya itu setiap ilmu mengkoleksi data kan Mas Andra. Mau ilmu sosial, mau politik, mau ekonomi bisnis, mau psikologi. Nah, ini psikologi lagi ngetrennya menggunakan data science atau big data analytics. Kenapa? Udah versi ya? itu Udah versi ya? betul. Facebook itu meng-hire PhD atau dokter-dokter di bidang psikologi. Buat apa? Buat membuat algoritma supaya user di Facebook itu tuh bisa bertahan dan mau lengket dengan penggunaan aplikasinya gitu. Karena KPI dari perusahaan Facebook kan customer retention rate itu ya, retention rate. Engagement ya, Engagementnya itu di ada ilmu psikologinya, dan itu namanya psikometri, ilmunya psikometri. Dan itu riset-riset ke arah sana itu sekarang sedang sangat-sangat berkembang. Kemudian yang berikutnya, kalau misalnya di dunia ekonomi dan bisnis, salah satunya adalah saham ya. Tentang saham ini lagi tren ya, saham. Kita prediksi harga saham itu menggunakan algoritma deep learning, menggunakan time series and forecasting gitu. Dan itu menggunakan metode-metode statistik dahulu, pasti dipelajari oleh Prof. Eka dulu waktu belajar matematik ya di saat S1. Tapi sekarang di elevate lagi, datanya udah gede banget kayak gitu. Datanya ratusan giga, mulai dari pembukaan IPO pertama perusahaan sampai hari ini. Dan itu harus menggunakan algoritma deep learning untuk melakukan prediksi terhadap harga saham tersebut. Jadi sangat terbuka ilmu data science itu untuk teman-teman yang kuliahnya bukan di bidang ilmu IT. Seperti itu Mas Chandra, moga-moga membantu untuk menjawab. Oke, semoga Mas ini ya menjawab ya Mas Chandra. Selanjutnya ini dari Mas Barlian Kurdianto. Dalam dunia IT atau company, seberapa penting persentase bagian dan apa yang terjadi jika ilmu data science tidak dijalankan dengan baik? Oh ya, oke. Ya, Mas Barlian Kurdianto, terima kasih. Nah, kalau di dunia bisnis itu ada namanya ini ya, kalau kita belajar Prof. Eka nih, karena Prof. Eka MBA pasti tahu nih, strategic management ya Prof. Eka ya. Maksudnya business intelligence ya? Maksudnya ya, ya? Ya betul. Jadi ada ya? namanya keunggulan kompetitif, ya kan? Keunggulan kompetitif. Nah, sekarang di dunia hari ini perusahaan-perusahaan yang punya data besar dan punya teknologi yang besar dan juga talenta digital yang baik, itu pasti memiliki keunggulan kompetitif di dalam industri di sektor yang sama kayak gitu, sehingga membuat mereka mungkin bisa mengenerate more revenue kayak gitu, more revenue. Nah, jadi makanya kenapa sekarang banyak sekali lowongan data scientist, data engineer, data analis di perusahaan-perusahaan ya, karena mereka ingin mencapai keunggulan kompetitif ini tadi, meleverage data sebagai panduan keputusan dalam bisnis. Seperti itu. Oke, itu semoga membantu Mas Barlian ya. Mantap. Oke, kita lanjut ini ke Mbak Mary Ani. Kak, apakah dalam data science itu di dalamnya juga diperdalam mengenai cyber security data? Oh, ya. Oke. Wah, ini topik yang menarik karena barusan kami di Sadasarmi juga membahas, jadi beberapa BSN ya, Badan Cyber ya waktu ini ya kita bekerja sama dengan dua stakeholder, Master Budi dan juga Mbak Meriani. Jadi kita kemarin Sadasa bekerja sama dengan Badan Siber Sandi Negara yang sangat aware dengan dunia data analitik, dan yang kedua dari ini Pandi, pengelola nama domain internet Indonesia ya. Nama domain internet Indonesia. Nah, beliau-beliau yang ada di BSSN dan Pandi ini itu bekerja sama dengan kami di Sadasa Academy untuk dimintakan bantu mengolah data-data terkait cyber security ini, karena serangan-serangan itu ternyata mereka koleksi datanya, serangan dari mana-mana, dan luar biasa itu datanya, gede, pakai banget kayak gitu. Kita bayangkan sendiri ada 270 juta rakyat Indonesia dan indeks pengguna indeks kepemilikan handphone tuh 1,3. Jadi ada beberapa orang yang yang punya dua device double ya 300 jutaan ya. Wah, banyak banget kayak gitu. Sehingga ini yang membuat dunia data science itu bisa masuk ke dalam cyber security kayak gitu. Misalnya untuk memprediksi perilaku serangan cyber kayak gitu. Jenis-jenis serangan cyber itu sudah didefinisikan oleh teman-teman di BSSN kayak gitu. Ada malware, ada phishing dan lain sebagainya. Nah, ini yang yang membuat
enaknya dunia data science ya bisa masuk ke ilmu manapun kayak gitu. Nah, tergantung teman-teman pengen menekuni ilmu yang mana nih kayak gitu. Tergantung apa namanya minat pribadi dan juga latar belakang pendidikan. Gitu. Jadi kalau ditanya cyber security apakah bisa dimasuki oleh data science, sangat bisa dan sudah dilakukan. Seperti itu. Jadi kalau dikatakan ini lagi seksi-seksinya ya, banyak Wah, yang cari sangat ya. seksi. Banyak yang nyari. Jadi rebutan gitu ya. Demand-nya banyak tapi supply-nya banyak, kecil nih. supply-nya kecil Jadi ya. teman-teman dari di balik papan nih harus ikut meramaikan juga. Oke. Semoga membantu Mbak Mary tadi ya. Oke, kita lanjut ke Mas Jeremy Hafiz. Kak, dari semua kinerja dan job desk yang diteliti dan membutuhkan konsentrasi yang tinggi, berapa gaji atau salary yang kita dapatkan yang diberikan oleh perusahaan atau pemerintah ketika menjadi profesi data engineer atau data scientist dalam per bulan per project? Woi, bikin tahu kantongnya Mas Chris ini. Ya. Boleh. Kalau apa namanya dari apa ya kompensasi money dari dunia data science data analytics sangat menjanjikan ya. Jadi misalnya satu kali project saja itu kalau di government seputar data analytics data scientist ya mungkin yang teman-teman bisa kerjakan around 2-3 orang saja ya around 50 sampai 100 juta itu pasti dapat kayak gitu. Cuman itu apa namanya teman-teman harus mulai dari business understanding, kemudian proses data collecting, nanti kemudian data modeling sampai data presentation. Itu kalau menurut saya ya selalu menggunakan istilah ini sih high gain high risk ya, gain high risk, selalu seperti itu. Jadi selain dengan penggunaan konseptual supply and demand ya, semakin kecil supply-nya kemudian demand-nya semakin besar maka harganya semakin naik, itu yang pertama. Kemudian konsep yang kedua high gain high risk kayak gitu. Karena kita memberikan sebagai data science kan memberikan apa namanya usulan sebuah kebijakan ya kepada pengambil kebijakan, dan ini berdampak sosial yang tinggi, tidak hanya di sektor privat, sektor publik, berdampak ke seluruh warga masyarakat yang ada di situ. Makanya harus digaji mahal kayak gitu supaya kerjanya benar. Kalau nggak gitu nanti kita membuat analisisnya ngawur-ngawuran. Seperti itu. Jangan mau murahan ya, karena ilmunya luar biasa. Seperti itu. Ada ilmunya dan itu memang butuh resiko yang harus ditanggung teman-teman. Jadi itu karena rawan, katanya kalau no pain no gain ya. Kalau kita Betul. Oke, lanjut nih dari Mas Muhammad Faridan Sutaria. Izin tanya Kak, apakah understanding business problem atau values dapat dipelajari, dilatih secara otodidak atau harus berdasarkan pengalaman? Ya. Oke. Nah, ini pertanyaan menarik ini Mas Muhammad Faridan. Kalau ditanya understanding business problem itu bisa dilatih secara otodidak atau berdasarkan pengalaman ya. Kalau bisa dipelajari dilatih sebenarnya ada caranya. Itu pasti teman-teman sudah pernah mengalami di kuliah ya biasanya. Tapi kan apa yang terjadi di teori di textbook kuliah itu belum tentu itu terjadi di di tempat kita, karena textbook itu dibuat di luar negeri ya, di Amerika itu melakukan case study dari perusahaan-perusahaan di European, di American seperti itu. Tapi mungkin tidak sesuai dengan konteks lokal kita, konteks sosial kita di Indonesia. Maka dari itu, berdasarkan pengalaman saya memang understanding business problem ini berdasarkan pengalaman gitu. Kalau kan terjun langsung aja. Either itu mau terjun langsung dari sebagai administrator dulu, hanya mendengar di meeting aja, kalau project big data tuh kayak gini gitu. Nggak usah sampai level teknis analytics dulu ya. Nanti baru naik jadi seorang data scientist atau data engineer. Itu yang yang saya alami kayak gitu. Jadi saya memang alami dari mendengar dulu, dari dosen lihat project data analytics tuh, modelnya smart city kayak gini, penggunaan data tuh kayak gini tuh. Tapi saya bayangin di kepala aja dulu. Baru nanti dikasih kesempatan untuk menjadi seorang profesional di bidangnya, dan memang diserai tugas teknikal sebagai seorang data scientist seperti itu, Mas Muhammad Faridan ya. Jadi butuh terjun langsung ya biar tahu ya. Kalau teori banyak teman-teman bisa di YouTube atau ikut komunitas. Betul. Tapi yang memang pengalaman yang paling bagus tuh teman-teman terjun langsung. Iya. Bisa tahu ternyata ini ada problem di sini, lebih nyaman lah ya dalam merasakan langsung. Betul. Itu yang saya kami terjun langsung lebih enak. Kita bisa langsung di sini. Langsung.
Oke, kita lanjut ke Mas Yusril Maulana. Kak, bagaimana cara agar bisa menjadi data scientist atau analis yang stand out? Ya. Selain dari portofolio yang baik, apalagi untuk yang belum memiliki pengalaman di bidang data yang legit, wis mantap. Monggo Mas. Ya. Dari Siap, Yusril siap. Maulana. Mas Yusril mana pertanyaannya menarik juga ini ya. Bagaimana menjadi data scientist atau data analyst yang stand out? Yang pertama itu adalah mau belajar terus kayak gitu. Itu data scientist dan data analyst yang paling stand out itu orang yang mau belajar terus karena ilmu data science ini ilmu baru ya, ilmu baru, metodologinya berkembang dengan sangat cepat. Kalau teman-teman buka di Google Scholar ataupun lihat paper atau jurnal ilmiah terkait metode-metode Lagi naik. deep learning itu lagi banyak sekali riset-riset yang bergerak ke sana. Dan data scientist atau data analyst yang stand out itu yang mengetahui metode-metode yang baru, tapi sekaligus bisa menerapkan metode baru itu di konteks yang tepat. Nah, itu yang bikin teman-teman stand out kayak gitu. Nah, caranya bagaimana supaya bisa study stand out? Ya lagi-lagi harus nyemplung langsung, harus tangan kotor ya ke dunia real industri, di real industri kayak gitu, supaya teman-teman ini bisa ngerasain langsung nih, oh ternyata kerja di industri data seperti ini, toh ternyata beda banget ya sama apa yang saya lihat di YouTube, apa yang saya lihat di pelatihan mungkin ya. Karena mungkin kalau di YouTube atau di pelatihan ini datanya udah dirapikan sebelumnya kayak gitu. Tapi kalau teman-teman masuk di industri data yang asli, wah datanya hancur-hancuran tuh, namanya bahasa Inggrisnya messy data gitu. Itu teman-teman harus mengolah dengan kreativitasnya sendiri, menggunakan kode-kode yang mungkin nggak ditemukan di training manapun ataupun di video learning apapun, baik di YouTube maupun di platform-platform pembelajaran lain. Memang hands on itu wajib dilakukan. Oke, semoga membantu menjawab ya Mas Yusril Maulana. Oke, kita lanjut ke Mas Prayoga Yudhistira. Kak, pertanyaan saya tentang data science. Apa di dalam data science ini sangat butuh pemahaman tentang semua ilmu, mulai seperti ilmu IT, maths, dan ilmu data. Jikalau kita hanya memahami tentang satu bidang, tetapi teman memiliki ilmu tentang bidang lain, akan tetap bisa kolaborasi ini bahasanya ya. Ya, ya betul. Wah, ini pertanyaan yang bagus banget nih dari Mas Prayoga Yudhistira. Jadi memang betul bahwa orang untuk menguasai 3 skill itu, skill programming, skill matematis, skill domain knowledge itu istilahnya kalau bahasanya wong dewa gitu ya, orang yang dewa banget gitu ya. Nggak susah sekali untuk nyari orang bisa tiga-tiganya kayak gitu. Tiga-tiganya. Kalau bisa tiga-tiganya mungkin dia sudah jadi data scientist nggak di Indonesia, mungkin jadi Amerika, diambil sama Google kayak gitu. Laris ya. Ada laris pasti datang kemana, dia dah kemana-mana itu diambilin sama Teh Jayan. Nah, memang dengan keterbatasan skill SDM tersebut, makanya biasanya kalau di perusahaan-perusahaan tuh skill programming skill, math and statistic knowledge dan domain knowledge ini dikuasai oleh tepat satu orang kayak gitu. Tapi ini bukan sebuah binary ya. Jadi orang A harus menguasai programming tok kayak gitu. Orang B harus menguasai math and statistical skill tok. Orang C ini harus menguasai domain knowledge tok atau domain expertise enggak. Biasanya mereka condong kayak gitu. Orang ini condong 70% ke programming, 20% ke math and statistic, 10% ke domain knowledge kayak gitu. Orang ini condong 50% di domain knowledge, 30% di programming, 20% di matematik. Nah, biasanya kayak gitu modelnya yang selama saya temukan berproject consulting serta data analytic. Nah, kalau jika teman-teman lebih memahami satu bidang tersebut, baik programming, math and statistical skill maupun domain knowledge, itu nggak masalah, dan nanti biasanya tetap akan di backup dalam bentuk tim kayak gitu. Nanti akan dikelola oleh seorang project manager ya misalnya, seperti itu. Itu masih bisa berjalan project data science-nya, dan itu praktek yang lumrah di Indonesia. Seperti itu. Kalau dikatakan udah Superman is dead ya, nggak ada yang sendirian powerful ya. Nah, jadi kalau dikatakan ini ya Mas Kris ya, Superman is dead ya, udah maksudnya The Avenger ya, kolaborasi betul. Kolaborasi Harus seperti itu. nggak bisa sendirian. Nah, dengan kolaborasi kita bisa lebih sendirian. Oke, lanjut. Pasti. Ini
Mas Faridan Sutaria nanya lagi nih. Apa yang harus disiapkan sebelum magang sebagai data science? Oh, oke, siap. Jadi Mas Fadilan sebelum ingin magang sebagai data scientist perlu juga mengenal data scientist secara kulit aja dulu, nggak apa-apa. Bisa belajar R atau Python dengan otodidak dulu di di Datacamp kah, atau mungkin di YouTube juga banyak ya. Dan misalnya ada proyek-proyek kecil-kecil yang mengerjakan studi case seputar data analitik, itu disimpan dalam GitHub. Di GitHub itu kan sebenarnya kayak profesional portofolio etalase kita sebagai seorang programmer. Dan itu biasanya saya, misalnya di Sadasa ini ya ada orang yang mau magang, kita ngelihat punya GitHub nggak? Kalau ada GitHub kita lihat proyek apa yang pernah dikerjain kayak gitu. Sehingga kita bisa punya bayangan, oh anak ini nih punya kemampuan di sini setelah kita lihat codingannya kayak gitu. Itu yang saya perlu disiapkan sih untuk teman-teman yang ingin magang sebagai seorang data scientist. Mulai aja dulu belajar R, belajar Python atau belajar bahasa pemrograman data lain. Kemudian menerapkan studi case kecil-kecilan aja, ditaruh etalasenya di dalam GitHub, dan itu nanti bisa dipamerin nih di magang. Misalnya saya mau magang data scientist, apa bukti yang bisa data scientist? Lihat GitHub saya Pak, kayak gitu. Ini pasti jadi modal kunci yang baik untuk teman-teman bisa masuk menjadi seorang data scientist intern seperti itu. Oke, masih ada 2. Mas Kasper sebentar ya, nanti Mas Erik, tanya Mas Erik ini. Iya. Jadi Mas Erik ini pertanyaannya, bagaimana menurut Mas Kris mengenai AI di masa mendatang di mana semuanya akan serba teknologi atau komputer? Melihat dari pernyataan para ilmuwan yang terkenal seperti contohnya Stephen Hawking yang menerangkan mengenai betapa menakutkannya AI di masa mendatang yang bahkan mampu men-take over manusia. Wih, mantap ini. Wah, ini bacaannya Stephen Hawking sama ini Yuval Noah Harari. Ya, mantap Mas Erik. Nah, ini pendapat pribadi saya saja ya. Jadi menurut saya sebenarnya artificial intelligence yang kita gunakan hari ini itu nggak semuluk yang ditulis di buku-buku kayak gitu. Kenapa? Karena ternyata itu ada keterbatasan. Yang utama adalah keterbatasan terhadap data kayak gitu. Jadi misalnya kita ingin meniru robot seperti betul-betul sebagai manusia, ternyata itu ada beberapa data yang nggak bisa diambil dan nggak bisa diformulasikan oleh ilmuwan robot ini. Misalnya consciousness ya, kesadaran manusia itu mau dibuat pola datanya gimana caranya ngambilnya, itu sampai sekarang orang psikologi masih punya riset di situ dan belum ketemu itu hasil risetnya. Jadi kalau saya lihat sekarang ini dunia data analitik, artificial intelligence yang hari ini dilakukan itu lebih banyak untuk melihat secara komprehensif ini daya hidupnya si organisasi kayak gitu. Jadi kan data ini sebenarnya kayak bloodnya organisasi ya. Organisasi itu berjalan, dia berada di jalan yang betul atau yang salah itu kan dikomunikasikan menggunakan data ya, entah di sektor private maupun sektor publik. Dan menurut saya ini justru menjadi peluang untuk para kita sebagai pekerja ya. Sekarang kerjanya sudah tidak lagi yang bentuknya repetitif atau klasikal, karena yang bentuknya repetitif dan klasikalnya sudah digantikan sama AI. Proses pengkoleksian data sudah otomatis, proses pengambilan keputusan sudah kita buatkan artificial intelligence ya. Jadi sekarang kita kerjanya tinggal kerja intelektual aja, mengevaluasi model, apakah model tersebut sesuai dengan zamannya, dan melakukan proses supervisi terhadap bisnis proses yang diterapkan di otomasi. Dan itu menurut saya justru membuat kita sebagai umat manusia tuh terleverage ya, naik kelas jenis pekerjaannya. Kita tidak lagi bekerja secara monoton, tapi memang kerjanya intelektual kayak gitu. Dan hari ini seperti teman-teman tahu, perusahaan-perusahaan yang menggunakan intelektualitas sebagai aset utamanya bukan lagi bangunan, bukan lagi tanah, itu memiliki market value yang luar biasa ya di di publik sebagai perusahaan yang listing di pasar saham. Dan ini luar biasa kayak gitu. Jadi sekarang
knowledge kita itu betul-betul dihargai. Dihargai. Valuasinya besar sekali. Seperti itu. Jadi kesimpulannya harus terus belajar supaya knowledge-nya tambah, dan itu investasinya harus otak ke atas ya. Otak ke atas investasinya. Seperti itu. Harus sini leher ke atas ya, di otak ya. Oke, semoga membantu menjawab ya Mas Erik. Jadi jangan takut. Ya memang kalau kita baca akhirnya ketakutan sendiri ya. Tapi sebenarnya bisa membantu kalau kita mampu bisa mengikuti teknologi yang ada sih ya. Kalau bagi saya gitu. Ya. Ini ada Mas Kasful, dia masih penasaran karena beliau juga salah satu ini kerja di pemerintahan ini. Oh, mantap. Tadi sempat menyinggung dengan pemerintahan, bagaimana ya Mas Kris tahapan data scientist di pemerintahan. Lalu effortnya gimana ya Mas? Iya, oke. Egosentris ini. Ya. Siap Mas Kasful. Wah, ini pertanyaannya menarik banget nih. Mungkin saya mulai dari ini dulu. Saya sempat kaget dulu waktu menjadi data scientist di sektor publik ya, government ya. Wah, datanya berantakan banget, nggak ada database kayak gitu, semuanya by Excel, bahkan ada yang PDF kayak gitu. Astaga, ini mau ngolah datanya gimana nih caranya kayak gitu. Bentuknya nggak ada yang sama sekali tidy kalau bahasa kami ya, rapi kayak gitu. Nah, sehingga memang dibutuhkan pendekatan kreatif untuk melakukan hal itu. Dan setelah saya baca di buku Public Policy Analytics ini, ternyata itu nggak unik di Indonesia saja, tetapi ternyata itu di negara-negara lain juga menemui hal yang serupa. Kenapa? Karena proses politik di dalam sektor publik itu tuh sudah memakan energi sendiri kayak gitu. Apalagi disuruh ngoleksi data, walah bikin pusing kayak gitu. Nah, itu yang sempat membuat saya melihat bahwa pendekatan data analitik di sektor publik ini cukup berbeda dengan di sektor privat seperti itu. Nah, effort yang utama di pemerintah untuk menerapkan data analitik ini adalah yang pertama, rekan-rekan harus tahu ini goal yang ingin dituju itu saat mengkoleksi data itu apa. Karena kadang sering sekali di pemerintahan itu mengoleksi data yang sampah sebenarnya kayak gitu, yang sebenarnya nggak perlu dikoleksi datanya kayak gitu. Nah, ini yang perlu perlu dicamkan juga. Ini mengkoleksi data ini untuk apa sebenarnya tujuannya? Karena selama ini kan pasti mengoleksi data, ini program, ini disuruh oleh Bapak Kabitnya atau Bapak Kadisnya kayak gitu, atau Bapak Gubernurnya, atau sebenarnya untuk apa nggak tahu. Nah, ini perlu dicari dulu nih, kita koleksi data ini untuk apa sih tujuannya. Nah, kalau sudah tahu tujuannya di akhir, biasanya proses untuk menyiapkan mulai dari dulu ya, pengambilan datanya, metodologi analisis datanya, sampai ke proses predictive analytics ini bisa jalan dengan baik kayak gitu. Kemudian yang ketiga tadi yang betul disampaikan oleh Master Setiabudi itu, yaitu ego sektoral. Jadi ada data-data yang sebenarnya sudah dikoleksi oleh instansi yang lain atau dinas lain atau kementerian lain, yang dikoleksi ulang oleh kementerian lain. Misalnya ini kan seperti yang buat presiden marah-marah kan, ini data peta yang betul nih, petanya BIG, petanya BMKG atau petanya BPS, ini semuanya buat peta sendiri, nggak ada yang yang membuat standarnya kayak gitu. Akhirnya sekarang kan disatukan oleh presiden oleh kebijakan Satu Data Indonesia dan One Map Regulation ya. Sekarang semuanya under Bappenas, Kementerian Bappenas. Nah, ini yang dua isu utama tadi itu ya. Yang pertama adalah goal utama itu harus dicapai dulu. Sebenarnya goal utama pencarian data ini apa? Ini goalnya harus betul dulu, nggak sekedar hanya ini karena program mengoleksi data maka saya mengkoleksi, tapi mengkoleksi untuk tujuan apa, itu yang pertama. Dua tadi ini, sumber datanya ini harus tunggal dulu, sahih kayak gitu, supaya tidak terjadi tadi ya yang disebut ego sektoral, semua orang mau koleksi data padahal sebenarnya itu bukan wewenangnya dia. Itu tantangannya Mas Kasful Kurniawan di government. Oke, terima kasih Mas Kris. Ya, siap Mas Kasful. Kita sudah pakai ini sih MySQL sudah itu beberapa itu ya. Mantap. Jadi untuk analitik alhamdulillah tuh udah bisa diimplementasi lah. Mantap. Memang buat perencanaan sih sebenarnya, katanya ini dari Bapedanya gitu loh. Oh, oke. Mas Kasful kalau boleh tahu ada di Dinas atau di OP di mana ya Mas Mas? Bapeda. Oh, di Bapeda. Siap. Wah, berarti wali data nih kalau di Satu Data Indonesia. Siap. Enggak juga. Oke. Oh,
punya master masih commute Mas. Oh, dia wali Ya. data itu. Oh, mantap. Mantap, mantap. Saya juga kemarin sempat diundang sama Satu Data Indonesia. Jadi tahu pembagian-pembagiannya. Kalau kita ngomong satu data kan ada wali data ya, semua boleh punya Ya. data, tapi walinya ini yang boleh Ya, menjas atau enggaknya kan situ. betul. Tapi memang Betul. masih ada egosentris ya. Ini yang punya saya ini punya saya. Itu yang kadang-kadang harus perlu ini kan, bahwa Iya. datanya memang satu pintu, tapi siapa yang boleh, nah, itu yang memang perlu di-jas di situ. Betul. Itu bareng. Betul, setuju sekali, Master. Oke, tidak terasa nih. Prof Eka mau ada pertanyaan nih? Tapi Monggo, Prof. Nah, silakan Prof Eka, tapi nggak dapat top up ya, malu sama. Silakan dong. Silakan Prof Eka. Prof Eka. Wah, di mana ini? Lagi ditinggal ini nih. Lagi tinggal kuliah mungkin ya. Tinggal kuliah ini. Jadi ada Pak Slamet, ada nggak ya? Pak Slamet Rianto. Ada nggak ya Mbak Rani? Kenapa Pak? Jadi ada Pak Slamet Rianto, Deputy FTP-nya di Free 6. Dapat baca nggak ada Oh lagi ya? ya? Nggak begitu perhatikan tadi Pak. Banyak banget soalnya. Jadi sekitar tadi 70-an Mas, 78 yang ikut Mantap. Mas online tadi. Ikut Zoom ini ya 78 orang ya. Nah, orang alhamdulillah mereka lagi banyak belajar memang gitu. Oke, tak terasa karena Prof Eka belum muncul nih. Masih ada yang tanya teman-teman? Kita kasih satu pertanyaan sebelum kita mau closing. Bisa raise hand. Silakan. Monggo. Serap ilmunya ini, mumpung ada ahlinya ini. Kalau saya dulu mampir ke tempatnya malah. Masih sama ya? Masih sama. Belum Masih pindah sama. kan? Belum pindah. Gila kalau pasana saya mau sudah lah. Boleh. Siap. Saya tunggu. Lagi skripsi dia. Silakan teman-teman. Nah itu silakan. Oh Mbak Devanis lagi, silakan Mbak Devanis. Baik Pak, terima kasih. Sebelumnya, tadi kan ada studi kasus mengenai data bansos di Jogja kalau nggak salah Ya, ya Pak. betul Mbak Devanis. Ya. Nah, itu yang waktu visualisasi data tabelnya berarti datasetnya itu udah bersifat dynamic. Maksudnya dynamic itu bisa langsung kita inputkan dataset dan langsung berubah, atau sebelumnya orang-orang pemerintahan itu harus menyesuaikan sama dataset yang Ya. bakal diinput ya. Ya, oke. Makasih banyak Mbak Devanis. Jadi memang di awal itu datanya bentuknya statis kayak gitu. Jadi ada Excel, kita harus Ya. ngolahnya dalam bentuk Python atau R, hasil jadi datanya dalam bentuk CSV baru kita masukin ke Tableau. Tapi kalau ada perubahan di sumber data di hulu ini kan pasti kita harus membuat Berubah lagi ya? berubah lagi kayak gitu. Ya bikin capek kan. Ah. Jadi kita sebagai seorang programmer pengennya otomatis saja. Intinya tuh kita berpikir keras untuk malas. Intinya kayak gitu. Ya, untuk Berpikir keras untuk malas. Gimana caranya? Udah kita buat proses otomasi di dalamnya. Jadi kalau ada data baru, nah dia langsung otomatis ke crawling nih. Kemudian nanti langsung data CSV-nya. Jadi yang apa sudah hasil olahan baru langsung masuk ke Tableau. Nah, Tableau ini memang fiturnya sangat lengkap ya. Jadi mau data statis bisa via CSV, mau data yang dinamis pakai SQL, MySQL juga bisa kayak gitu. Dan dua-duanya ini kita pernah coba semuanya Mbak Devanis tadi, dan paling enak memang bentuk yang kedua tadi itu ya, datanya bisa dinamis sehingga kalau ada perubahan ya udah kita tetap mantau servernya aja, nggak usah mulai ngoding lagi seperti itu Mbak Devanis. Baik Pak, mungkin yang bagian otomasi crawling data itu maksudnya bagaimana ya Pak? Soalnya saya juga belum begitu paham. Ya, oke. Jadi modelnya otomasi ini seperti ini. Data ini kan bisa berubah-berubah ya. Misalnya ambil contoh tadi data bantuan sosial. Oh, ada bantuan baru dari pemerintah pusat. Oh, ada bantuan baru dari Kementerian A. Oh, ada bantuan baru dari Kementerian B, usulan baru. Nggak mungkin kan kita mau ngoding terus. Wah, itu sangat nggak efisien waktunya. Nah, gimana caranya ya kita membuat proses otomasi tadi. Nah, proses otomasi ini disebut sebagai crawling tadi itu. Jadi kita kalau ada data baru dia akan memakan datanya. Nah, ini proses crawling, kemudian proses
cleansing datanya ini dikerjakan secara otomatis menggunakan sistem yang disebut crawler tadi. Itu intinya Mbak Devanis, intinya seperti itu. Oh, berarti kita yang dari bagian data scientist itu bikin automation sistemnya gitu ya? Ya, betul, automation sistemnya. Kalau perusahaannya udah gede banget, biasanya itu dibagi lagi, itu dikerjakan crawler itu atau automatic sistemnya itu dikerjakan oleh si data engineer ini kayak gitu. Tapi kalau kayak startup yang masih kecil, orangnya masih dikit, wah itu kerjanya dia dari hulu ke hilir tuh. Data engineer sama data scientist kerjain semuanya, dimakan semuanya. Tapi pasti pusing banget sih. Ya tapi namanya startup ya masih kecil ya. Kabeh disikat gitu. Semua diambil. Kayak gitu. Siap Pak Girso, Ya. terima kasih. Mantap, Ya. sama-sama Mbak Devanis. Karena beliau juga Devanis ini salah satu yang memang lagi garap ke situ, Mas. Oh, siap. TTKS Mantap. sama bansosnya ini kan tadi acuan, ternyata masih tadi masalah egosentris ya. Ternyata Iya, OPD ini yang ngajukan bansosnya itu beda-beda. Makanya Iya. mereka mau buat tadi scrollingnya biar satu enggak setiap ada data baru ngolah lagi kan capek Boleh. ya. Siap. Ya, itu dimasukin kayak film animasi lah. Ya. Mau apapun dimasukin nanti bentuknya kayak gitu kan Ya, itu bahasanya. ya, boleh. Bentuknya bagus, masukin kayak gitu. Mantap. Boleh nanti saya bantu Mbak Devanis, itu kita punya metodologinya. Mbak Dewanis ada peluang tuh. Nah, nanti kita bisa ngobrol bareng itu sama Boleh, kadang berkolaborasi. Ya, kita sempat menerapkan itu di Pemda DI juga. Seperti itu. Oke. Tak terasa nih udah jam berapa nih? Jam 5:10 waktu 10. Indonesia Barat. Selesai ini. Oke, terima kasih Mas Kris. Hari ini kita dapat insight banyak luar biasa yang selama ini kita nggak tahu, dianggap datasnya itu biasa aja ya. Ternyata luar biasa ya. Ya. Dan lagi seksi-seksinya lagi dicari ini ya. Kalau kita ngomong Betul. lagi banyak dicari berbagai macam perusahaan data scientist, makanya sampai ada muncul kurikulum aktuaria, data science berbagai macam. Nah, tinggal teman-teman optimalkan ya. Kalau nggak kita optimalkan, kita dedikat kata Mas Adi Kris, kita ketinggalan lagi. Maksudnya agile ya. Agile. Jangan sama toolnya, tapi pemahaman teman-teman yang disiapkan dikuatkan. Oke, sebelum kita akhiri, kita foto dulu teman-teman. Silakan nyalakan webcamnya, mumpung ada Mas Kris. Siapa tahu nanti ketemu di Jogja. Boleh, bisa mampir itu. mampir. Ya. Silakan teman-teman nyalakan. Mas Gani Naruto, jadi Naruto Mas Gani. Wih, ganti backgroundnya udah yang terbaru Mas Gani ya, sama kayak punya saya dong. Oke, silakan Mbak Rani. Mbak Rani, Iya Pak, udah siap untuk di capture? ini masih banyak yang tutup kamera. Ayo teman-teman, silakan, ada 3 slide untuk nyalakan Lagi Bisa kamu pakai webcamnya biar kita bisa capture, mumpung ada Mas Kris. Ya, kita belajar banyak. Nanti kita minta juga insight khusus nanti sama Mbak Devanis ya. Nanti ngobrol bareng. Ya. Siap. Nah itu ada Mas Alfian dari Icon juga itu. Wah, dari Icon Plus lengkap nih. Ini ada dari Udayana ada, Mas Kris. Ini Dari Udayana dari juga ya. Udayana. Ada dari tadi Mbak Dewa Mantap. dari Muhammadiyah Malang. Ya. Ada dari Pens, lengkap nih kita ini. Semuanya hadir nih. Ada ini. Ada yang dari 11 Maret. Ada yang dari SCTB, ini Mas Ivan Raka, Bandung. Ada yang dari Mulawarman juga ya. Lengkap. Mantap. Ada dari ITK tadi. Tempatnya Pak Eka ya. Ya, Pak ITK Eka. Beliau dosen di sana juga. Ini ada ITK nih Mbak Elo ini, salah satu juga tim untuk sama Mbak Devanis. Ada Mas Iqbal juga. Mantap. Oke, Mbak Rani, Keren udah ya, Mbak Mbak Rani. Rani. Bisa diambil Mbak Rani. Slot 1, Oke. Mbak Mas Freddy Ya. udah itu. Diambil silakan. 1, 2, 3. Oke, slide 1 ya. Slide kedua.
Ayo Mas Gofur, nyalakan. Udah Mbak Rani sampai slide 3. Sudah Pak, cuma satu halaman aja yang penuh sama yang buka kamera. Kan ada 3 slide di saya nih. Udah semua? Udah. Oke, terima kasih. Mas Kris, nanti aku minta itunya bisa ya, PowerPoint-nya ya. Karena ada yang minta tadi kan Boleh, boleh. mau Nanti dibuat saya belajar kirimkan. dari mereka, Mas Kris, teman-teman. GitHub-nya. Boleh, boleh. Ada yang minta kita. Oh iya, boleh, boleh. Nanti saya kirimkan juga lewat Master Budi ya. Nanti Ya, saya oke, kirim. oke. Sip. Nanti harus kita undang ini Mas Kaspul untuk ke Ya, Bapeda Balikpapan ini. Kapan buat jadwal? Boleh, boleh banget. boleh, boleh Buat banget. Ini Nanti Pak, nanti Pak. ya. Ngomong sama Pak Agus atau Pak Nihe. Nah, mumpung ada kita channel Mas nih. tadi Pak ya. Ya, Mas tadi juga sama Kominfo. Kita mau coba Siap, bantu dalam siap. arti kita mau coba bantu ya gimana caranya membantu dari sisi semuanya kan. Ya. Betul. Nanti data scientist-nya dari teman-teman Balikpapan aja, teman-teman dari Tapi lokal aja. role-nya sama ini dibantu Mas Kris nanti kayak gini Ya, itu betul. kita butuh mapping Seperti itu itu. sih. Jadi sisi konsultasinya kan situ, nanti teman-teman eksekusi di lapangan ya kita bisa turun gitu. Di lapangan teman-teman dari Balikpapan. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Kris atas waktunya. Terima Jangan kasih kapok banyak. ya, jangan kapok ya, nanti kan sama-sama. kita mau Wah, pasti. kita mau ini lagi nih. Karena pada Boleh, hari boleh, nanti, boleh. Pak, kapan lagi lanjutannya ini? Pengen tahu apa mau Ya. praktiknya gimana? Siap-siap diturun di timnya itu untuk Boleh, boleh. sharing praktiknya Siap. kan perlu workshop gitu. Nah, Mas Kris ya. Ya. Boleh, boleh, boleh. Betul. Terima Oke, kasih banyak. Terima kasih Mas Kris atas waktunya. Terima Hari kasih. ini kita bisa belajar banyak sama Mas Kris. Kami kembalikan ke Mbak Rani. Silakan Mbak Rani ditutup, Mbak Rani. Mbak Rani, Pak. silakan ditutup. Dalam. Silakan ditutup. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir pada sore hari ini. Semoga bermanfaat ilmunya. Sampai jumpa di pertemuan lainnya ya. Selamat sore. 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 Terima kasih Terima kasih. teman-teman. Terima kasih Terima Mas kasih Mas Nova. Fadil. Tadi Terima siapa kasih, yang Mas dapat Edi. ya? Belum diumumin ya? Lupa Mbak Rani. Satu. Sudah. Bapak kurang satu. Siapa? Mas Kris siapa? Ini. Penanya Yang terbaiknya. penanya satu, Oh. yang satu. Mas Kris. Ya, dulu. ya. Penanya yang paling baik ini adalah saya kasih kepada Mas Prayoga Yudhistira Nada. Oke. Oke. Mas Prayoga itu dapat Mas Prayoga. Nanti hubungi Mbak Rani ya. Siap. Yang dua ada Mbak. Untuk dua yang lainnya adalah bentar. Catatannya Mbak Devani sama Mas Fadil bisa Siap. berikan nomor teleponnya ke nomor WA saya ya. Ya. Tuh, silakan hubungi Mbak Rani ya, Mas Fadil. Wah, lumayan udah dapat top up itu. Ini ya. Bisa beli pertamax. Apa Mbak Devanis itu? Silakan hubungi Siap. Mbak Rani ya. Oke, terima kasih Mas Oke. Kris ya. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih. Yo. Saya mohon izin live ya. Ya. Terima kasih. Salam sehat semuanya.